Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Zahra Kanita dengan NIM 22050101 dan Nathanael Sitepu dengan NIM 2205010058. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Dampak Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter untuk Menstimulus Pertumbuhan dan Penyesuaian terhadap Goncangan Penawaran. Bab pertama yang akan kami jelaskan ialah dampak kebijakan fiskal dan moneter pada perekonomian terbuka dengan harga fleksibel. Kebijakan fiskal memiliki dua hasil dasar. Yang pertama, peningkatan permintaan domestik selain menyebabkan peningkatan output domestik tetapi juga menyebabkan penurunan neraca perdagangan. Kita melihat adanya peningkatan pengeluaran pemerintah tetapi hasilnya akan sama dengan penurunan pajak, peningkatan pengeluaran konsumen, dan sebagainya. Yang kedua, peningkatan permintaan asing yang dapat berasal dari jenis perubahan yang terjadi di luar negeri, menyebabkan peningkatan output domestik dan perbaikan neraca perdagangan. Akibatnya, hasil-hasil tersebut memiliki dua implikasi penting. Keduanya terbukti dalam situasi terjadi krisis. Pertama dan yang paling jelas, keduanya menyiratkan bahwa gejolak permintaan di satu negara akan mempengaruhi semua negara lain. Semakin kuat hubungan perdagangan antar negara, semakin kuat interaksinya, dan semakin banyak juga negara yang akan bergerak bersama. Meskipun krisis dimulai di Amerika Serikat, krisis itu dengan cepat mempengaruhi seluruh dunia. Hubungan perdagangan bukanlah satu-satunya alasan. Hubungan keuangan juga punya peran yang besar. Akan tetapi, bukti menunjukkan dampak yang kuat dari perdagangan dimulai dengan penurunan ekspor dari negara lain ke Amerika Serikat. Kedua, interaksi tersebut memperumit tugas pembuat kebijakan, terutama dalam kasus kebijakan fiskal. Selanjutnya ialah rancangan kebijakan moneter. Hingga awal tahun 1990-an, rancangan kebijakan moneter umumnya menitik beratkan pada pertumbuhan uang nominal. Bank sentral memilih target pertumbuhan uang nominal untuk jangka menengah dan berpikir mengenai kebijakan moneter jangka pendek dalam bentuk penyimpangan dari pertumbuhan uang nominal terhadap target tersebut. Akan tetapi, selama 2 dekade terakhir, rancangan tersebut telah berevolusi. Sebagian besar sentral telah menerapkan target tingkat inflasi alih-alih target laju pertumbuhan uang nominal. Bank sentral berpikir mengenai kebijakan moneter jangka pendek dalam bentuk pergerakan suku bunga nominal alih-alih dalam bentuk pergerakan laju pertumbuhan uang nominal. Akan tetapi, krisis saat ini telah menunjukkan beberapa kendala dari pendekatan tersebut dan menimbulkan pertanyaan apakah dan bagaimana kebijakan moneter seharusnya dimodifikasi. Di bagian ini, kita akan membahas evolusi kebijakan moneter hingga waktu krisis. Kita kemudian membahas persoalan yang ditimbulkan oleh krisis di bagian berikutnya. Target dan kisaran target pertumbuhan uang. Hingga tahun 1990-an, kebijakan moneter di Amerika Serikat dan di negara-negara maju lainnya umumnya dilaksanakan sebagai berikut. Pertama, Bank Sentral memilih target laju pertumbuhan uang nominal terkait dengan tingkat inflasi yang ingin dicapai dalam jangka menengah. Jika misalnya Bank Sentral ingin mencapai tingkat inflasi sebesar 4% dan laju pertumbuhan output atau normal atau laju pertumbuhan yang diimplikasikan oleh kemajuan teknologi dan laju pertumbuhan populasi ialah sebesar 3%, Bank Sentral memilih target laju pertumbuhan uang nominal sebesar 7%. Yang kedua, dalam jangka pendek, Bank Sentral mengizinkan penyimpangan pertumbuhan uang nominal dari target. Misalnya, ekonomi berada dalam resesi, Bank Sentral meningkatkan pertumbuhan uang nominal di atas nilai target guna memungkinkan terjadinya penurunan suku bunga dan pemulihan output yang lebih cepat. Dalam suatu ekspansi, Bank sentral mungkin melakukan hal yang sebaliknya, yaitu memperlambat pertumbuhan output. Yang terakhir ialah untuk berkomunikasi dengan publik mengenai apa yang ingin dicapai dalam jangka menengah maupun apa yang akan dilakukan dalam jangka pendek. Bank sentral mengumumkan kisaran laju pertumbuhan uang nominal yang akan dicapai. Kadang-kadang kisaran tersebut disajikan sebagai komitmen dari Bank Sentral, tapi bisa juga disajikan hanya sebagai peramalan alih-alih sebagai komitmen. Dengan berlalunya waktu, Bank Sentral telah kehilangan kepercayaan dengan cara pelaksanaan kebijakan moneter semacam ini. Mari kita lihat alasannya. Perancangan kebijakan moneter di seputar pertumbuhan uang nominal didasarkan pada asumsi bahwa terdapat hubungan yang erat antara inflasi dan pertumbuhan uang nominal dalam jangka menengah.
Teori memberitahukan bahwa kita seharusnya terdapat hubungan semacam itu. Masalahnya adalah, dalam praktik, hubungan tersebut tidaklah terlalu erat. Jika pertumbuhan uang nominal tinggi, inflasi juga akan tinggi. Dan jika pertumbuhan uang nominal rendah, inflasi juga akan rendah. Akan tetapi, hubungan tersebut tidak cukup erat sehingga dengan memilih laju pertumbuhan uang nominal, Bank Sentral dapat mencapai secara tepat tingkat inflasi yang diinginkannya, bahkan dalam jangka menengah hubungan itu tidak erat juga. Mengapa hubungan antara pertumbuhan M1 dan inflasi tidak lebih erat? Karena pergeseran dalam permintaan akan uang. Misalkan akibat dari pengenalan kartu kredit, orang memutuskan untuk memegang hanya setengah dari jumlah uang yang mereka pegang sebelumnya. Dengan kata lain, permintaan real akan uang turun setengahnya. Dalam jangka menengah, stok uang real juga harus turun setengah. Untuk stok uang nominal tertentu, tingkat harga harus menjadi 2 kali lebih besar. Meskipun stok uang nominal tetap konstan, masih akan terdapat periode inflasi ketika tingkat harga menjadi berlipat ganda. Selama periode tersebut, akan terdapat hubungan yang erat antara pertumbuhan uang nominal atau yang berjumlah nol dan inflasi atau yang akan menjadi positif. Selanjutnya ialah penargetan inflasi. Di sebagian besar negara, Bank Sentral telah mendefinisikan tujuan utamanya untuk mencapai tingkat inflasi yang rendah, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka menengah. Hal tersebut dikenal dengan penargetan inflasi. Poin yang pertama ialah berusaha mencapai target tingkat inflasi tertentu dalam jangka menengah akan tampak dan tentu saja sebagai perbaikan yang jelas alih-alih berusaha mencapai suatu target pertumbuhan uang nominal. Lagi pula, dalam jangka menengah, tujuan utama dari kebijakan moneter adalah mencapai tingkat inflasi tertentu. Lebih baik memiliki tingkat inflasi sebagai target ketimbang target pertumbuhan uang nominal yang seperti telah kita lihat mungkin tidak menghasilkan tingkat inflasi yang diinginkan. Poin yang kedua, berusaha mencapai target inflasi tertentu dalam jangka pendek akan tampak jauh lebih kontroversial. Berfokus secara eksklusif pada inflasi akan tampak menghapuskan setiap peran yang dapat dimainkan kebijakan moneter dalam mengurangi fluktuasi output. Akan tetapi, dalam kenyataannya tidaklah selalu seperti itu. Akan tetapi, hasil yang baru saja kita peroleh bahwa penargetan inflasi mengeliminasi penyimpangan output dari tingkat alaminya terlalu kuat karena 2 alasan. Yang pertama, Bank Sentral tidak selalu mencapai tingkat inflasi yang diinginkannya dalam jangka pendek. Yang kedua, seperti semua hubungan makroekonomi, hubungan kurva Phillips tidak selalu terjadi. Hubungannya akan terjadi ketika inflasi naik meskipun pengangguran berada pada tingkat pengangguran alami. Dalam kasus itu, Bank Sentral akan menghadapi pilihan yang lebih sulit, yaitu apakah akan mempertahankan pengangguran pada tingkat alami dan membiarkan inflasi naik, atau meningkatkan pengangguran di atas tingkat alami demi mempertahankan inflasi. Selanjutnya ialah dampak kebijakan fiskal dalam perekonomian terbuka. Anggaplah bahwa mulai dari anggaran berimbang, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan tanpa meningkatkan pajak sehingga mengalami defisit anggaran. Apa yang terjadi dengan tingkat output, dengan komposisi output, dengan suku bunga, dengan kurs? Mari kita lihat jawabannya. Di sini kita dapat melihat kurva dari dampak peningkatan pengeluaran pemerintah yang menyebabkan peningkatan output, peningkatan suku bunga, dan apresiasi. Seperti yang kita lihat pada gambar 20.3. Awalnya, ekonomi berada di titik A. Peningkatan pengeluaran pemerintah sebesar misalnya delta G lebih besar daripada 0, meningkatkan output pada suku bunga tertentu, yang menggeser kurva IS ke kanan, yaitu dari IS ke IS aksen. Di gambar 20.3 yang A, karena pengeluaran pemerintah tidak masuk dalam hubungan LM, kurva LM tidak bergeser. Equilibrium baru berada di titik A aksen. Dengan tingkat output yang lebih tinggi, Y aksen dan suku bunga yang lebih tinggi, I aksen di panel B, suku bunga yang lebih tinggi menghasilkan peningkatan kurs apresiasi. Karena itu, peningkatan pengeluaran pemerintah mengakibatkan peningkatan output, peningkatan suku bunga, dan apresiasi. Peningkatan pengeluaran pemerintah itu mengakibatkan peningkatan permintaan yang menyebabkan peningkatan output. Ketika output meningkat, demikian pula permintaan akan uang yang mengakibatkan tekanan naik terhadap suku bunga. Peningkatan suku bunga yang menjadikan obligasi domestik lebih menarik menyebabkan apresiasi. Suku bunga yang lebih tinggi itu dan apresiasinya akan menurunkan permintaan domestik atas barang, yang mengoffset beberapa dampak pengeluaran pemerintah terhadap permintaan dan output. Oke, pembahasan selanjutnya akan saya lanjutkan sendiri Nathanael Stepu dengan NIM 2205011058. Oke, berdasarkan gambar
23, pada gambar tersebut awalnya ekonomi berada di titik A. Peningkatan pengeluaran pemerintah sebesar AG lebih besar dari 0, meningkatkan output pada suku bunga tertentu yang menggeser kurva IS ke kanan, yaitu IS ke IS di gambar 23A. Karena pengeluaran pemerintah tidak masuk dalam hubungan LM, kurva LM tidak bergeser. Equilibrium baru berada di titik A dengan tingkat output yang lebih tinggi. I di panel B, suku bunga yang lebih tinggi menghasilkan peningkatan kurs apresiasi. Karena itu, peningkatan pengeluaran pemerintah mengakibatkan peningkatan output, peningkatan suku bunga dan apresiasi. Selanjutnya pada gambar 24, pada gambar tersebut terjadi dampak kebijakan moneter dalam perekonomian terbuka. Pada gambar 24A, pada tingkat output tertentu, penurunan stok uang sebesar AM lebih kecil dari 0, mengakibatkan peningkatan suku bunga. Kurva LM bergeser naik naik dari LM ke LM. Karena uang tidak secara langsung masuk ke hubungan IS, kurva IS tidak bergeser. Equilibrium bergerak dari titik A ke titik A. Pada gambar 24B, peningkatan suku bunga menimbulkan apresiasi. Karena itu, kontraksi moneter menyebabkan penurunan output, peningkatan suku bunga, dan apresiasi. Kontraksi moneter menyebabkan peningkatan suku bunga yang menjadikan obligasi domestik lebih menarik dan memicu apresiasi. Suku bunga yang lebih tinggi dan apresiasi akan menurunkan permintaan dan output. Ketika output turun, permintaan uang juga turun, yang menyebabkan suku bunga yang lebih rendah dan mengoffset sejumlah peningkatan awal suku bunga dan apresiasi awal. Selanjutnya di sini kebijakan makroekonomi untuk menstimulus pertumbuhan dan penyesuaian terhadap goncangan penawaran. Pembahasan pertama di sini Keynes dan Great Depression. Sejarah makroekonomi modern dimulai di tahun 1936 dengan publikasi General Theory of Employment, Interest and Money oleh Keynes. Ketika ia menulis General Theory, Keynes menceritakan rahasia kepada seorang teman. Dia berkata, "Saya yakin bahwa diri saya sendiri telah menulis sebuah buku mengenai teori ekonomi yang secara besar-besaran dan berevolusi tidak secara sekaligus saya kira. Tetapi dalam waktu 10 tahun ke depan, cara dunia berpikir mengenai masalah ekonomi." Sedangkan Great Depression bukan hanya merupakan suatu bencana ekonomi, tetapi juga kegagalan intelektual dari ekonom yang berkutat dalam teori siklus bisnis atau business cycle theory, sebutan untuk makroekonomi pada saat itu. Beberapa ekonom memiliki penjelasan yang masuk akal mengenai depression, baik untuk kedalaman maupun lamanya. Ukuran ekonomi yang diambil oleh administrasi Roosevelt sebagai bagian dari New Deal didasarkan pada insting alih-alih teori ekonomi. General Theory menawarkan suatu interpretasi dari peristiwa suatu kerangka kerja intelektual dan argumentasi yang jelas tentang campur tangan pemerintah. General Theory menekankan permintaan efektif atau effective demand yang sekarang kita sebut permintaan agregat. Dalam jangka pendek, Keynes berpendapat permintaan efektif menentukan output, bahkan jika output pada akhirnya kembali ke tingkat alami. Proses kemungkinan lambat. Salah satu dari kutipan Keynes yang paling terkenal adalah, "Dalam jangka panjang, kita semua mati." Dalam proses menghasilkan permintaan efektif, Keynes memperkenalkan banyak balok bangunan dan makroekonomi modern. Pertama, di sini hubungan konsumsi terhadap pendapatan dan multiplier yang menjelaskan bagaimana guncangan terhadap permintaan dapat diperkuat dan mengarah ke pergeseran yang lebih besar dalam output. Dua, preferensi likuiditas atau liquidity preference, istilah yang diberikan Keynes terhadap permintaan akan uang, yang menjelaskan bagaimana kebijakan moneter dapat mempengaruhi suku bunga dan permintaan agregat. Tiga, pentingnya ekspektasi atau harapan dalam mempengaruhi konsumsi dan investasi. Dan ide bahwa semangat
binatang atau pergeseran dalam ekspektasi merupakan faktor utama di balik pergeseran dalam permintaan dan output. Selanjutnya di sini kebijakan moneter versus kebijakan fiskal. Keynes menekankan kebijakan fiskal alih-alih moneter sebagai kunci untuk melawan resesi. Dan hal tersebut telah menjadi opini yang diterima secara umum. Kurva IS banyak yang berpendapat bahwa curam atau perubahan dalam suku bunga memiliki sedikit efek terhadap permintaan dan output. Oleh karena itu, kebijakan moneter tidak berjalan dengan baik. Kebijakan fiskal yang mempengaruhi permintaan secara langsung dapat mempengaruhi output dan dengan lebih cepat dan lebih dapat diandalkan. Friedman dengan tegas menantang kesimpulan tersebut di bukunya pada tahun 1963, A Monetary History of United States, pada tahun 1867 sampai 1960. Friedman dan Anna Schwartz dengan susah payah mengkaji ulang bukti mengenai kebijakan moneter dan hubungan antara uang dan output di Amerika Serikat selama 1 abad. Kesimpulan mereka bukan hanya kebijakan moneter yang sangat kuat, tetapi juga pergerakan uang memang menjelaskan sebagian besar fluktuasi output. Mereka menginterpretasikan Great Depression sebagai hasil dari kesalahan besar dalam kebijakan moneter. Penurunan uang yang beredar akibat kegagalan bank, penurunan yang dapat dihindari David dengan meningkatkan dasar moneter, tetapi tidak dilakukannya. Sekian dan terima kasih.